Selamat malam semuanya. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Sugianto SEMM CFRM CHT selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Dan terlebih-lebih kepada teman sejawat kelas yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan berkat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali pada saat ini dalam menyajikan materi tentang teori perilaku konsumen pada bab 5. Sebelum kami melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Manjai. Teman saya yang berikutnya. Nama saya Herlianda Peroka. Dan teman saya yang berikutnya lagi. Nama saya Indi Patikasari. Kami dari kelas 01 SAKM 002, jurusan akuntansi S1. Tujuan kita mempelajari bab ini yaitu di mana kita akan mengetahui perilaku konsumen, preferensi konsumen, kepuasan marginal, kurva indiferen, anggarannya, perubahan pendapatan, perubahan harga, dan juga keseimbangan konsumennya. Sebelum kita melanjutkan, kami akan membagikan beberapa tugas materi yang akan menyajikan materinya, yaitu yang pertama, Saudara Indi Patikasari akan menyajikan materi dari bagian A sampai B. Saudara Herlin akan menjelaskan bagian C dan D, dan saya sendiri akan menjelaskan bagian E dan F. Berlangsungnya diskusi ini akan saya bimbing hingga sampai selesai, dan langsung saja kita mulai pada penyajian yang pertama. Kepada Saudara Indi Patikasari, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Indi Patikasari akan menyampaikan materi tentang pengertian perilaku konsumen dan preferensi konsumen. Yang pertama ada pengertian perilaku konsumen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada apa itu teori perilaku konsumen. Yang kedua bagaimana cara memahami perilaku konsumen. Yang pertama ada apa itu teori perilaku konsumen, yaitu teori memahami konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Jadi teori ini mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Yang kedua ada bagaimana cara memahami perilaku konsumen, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama ada preferensi konsumen, yaitu cara yang praktis atau sesuatu hal yang disukai oleh konsumen. Yang kedua ada keterbatasan anggaran. Sudah pasti konsumen juga mempertimbangkan harga. Yang ketiga ada pilihan-pilihan konsumen, yaitu dengan mengetahui keduanya antara preferensi konsumen dan keterbatasan anggaran, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. Next. Yang kedua ada preferensi konsumen, yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama ada keranjang pasar, yang kedua ada asumsi dasar preferensi. Yang pertama, keranjang pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Kegunaan keranjang pasar adalah untuk melacak kemajuan inflasi dalam suatu perekonomian atau pasar tertentu. Yang kedua ada asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada satu keranjang pasar dibandingkan dengan keranjang lainnya. Asumsi-asumsi ini berlaku untuk banyak orang dalam berbagai situasi. Yang pertama ada kelengkapan. Preferensi diasumsikan lengkap, dengan kata lain konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang pasar. Yang kedua ada transitivitas, yaitu berarti bahwa jika seorang konsumen lebih suka keranjang pasar A daripada keranjang pasar B dan lebih suka B daripada C, maka konsumen itu dengan sendirinya akan suka A daripada C. Yang ketiga ada lebih baik daripada kurang. Sudah pasti konsumen selalu menginginkan lebih banyak barang daripada kurang barang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Herlian Daparoka. Saya akan menjelaskan poin bagian C dan D. Poin bagian C adalah pendekatan kepuasan marginal dan poin bagian D adalah pendekatan kurva indiferensi. Poin bagian C, pendekatan kepuasan marginal, terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepuasan total dan kepuasan marginal. Kepuasan total itu sendiri adalah kepuasan yang diperoleh dari konsumsi bermacam-macam barang dalam periode tertentu. Contohnya, pembelian apel oleh konsumen di kebanyakan supermarket. Pada minggu pertama, konsumen membeli apel rata-rata sebesar. Pada minggu kedua, konsumen meningkatkan pembeliannya sebesar 80 bintang. Ini berarti pada minggu kepuasan total pada minggu kedua menjadi naik. Berikutnya kepuasan marginal. Kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi 1 unit suatu barang. Contohnya, konsumsi 2 buah mangga. Pada minggu pertama memberi kepuasan total 50 konsumsi. Pada minggu kedua memberi kepuasan total 80 konsumsi. Ini berarti kepuasan marginal sama dengan 30, hasil pengurangan dari 80 kurang 50. Berikutnya, asumsi-asumsi yang mendasari teori kepuasan marginal. Ada dua bagian juga. Yang pertama, konsumen akan bertindak rasional, dan yang kedua, berlakunya hukum kepuasan marginal. Yang pertama, konsumsi akan bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya. Contohnya, konsumen akan memilih barang yang murah namun berkualitas. Begitupun sebaliknya jika konsumen memilih barang yang mahal, tetapi jika memiliki kualitas yang baik. Berikutnya, berlakunya hukum marginal. Ya, semakin banyak unit barang yang dikonsumsi oleh seorang per periode waktu, semakin besar kepuasan total yang akan diterima. Dan pada satu tingkat, konsumsi tertentu, kepuasan total akan mencapai maksimal dan kepuasan marginal akan menjadi 0. Next. Secara matematis dapat dirumuskan kepuasan konsumsi marginal sebagai berikut. MU sama dengan delta TU per delta Q. Keterangan MU sama dengan marginal utility, TU-nya adalah total utility atau kepuasan total, dan Q-nya adalah kuantitas atau jumlah barang. Next. Dapat kita lihat tabel pada berikut ini, di mana Q 0, 4, dan seterusnya. Dan TU sama dengan 0, 20. Dan seterusnya. Next. Jadi dalam menghitung marginal utility, di mana Q sama dengan 4 kurang 0, dan delta Q-nya sama, di mana TU sama dengan 20 per kurang 0, jadi delta TU-nya sama dengan 20, dan begitu pun seterusnya. Next. Untuk menghitung marginal utility, di mana saat Q sama dengan, maka dirumuskan MU sama dengan delta TU per delta Q, sama dengan MU. Jadi 20 kurang 5 sama dengan 5. Begitupun seterusnya. Next. Kita dapat melihat grafik yang telah ditampilkan pada PowerPoint berikut ini. Next. Masuk pada bagian D, pendekatan kurva indiferensi. Kurva indiferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seseorang konsumen, sehingga konsumen tidak peduli pada pilihan keranjang pasar yang akan diperlihatkan pada titik kurva tersebut. Terdapat 3 karakteristik kurva indiferensi, yaitu pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke origin atau pusat. Yang ketiga, tidak saling memotong dan terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kita dapat melihat grafik yang telah ditampilkan pada poin berikut ini.
Next. Dari kurva indiferensi, dinyatakan bahwa U1 yang melewati A, B, dan D, kurva tersebut bahwa konsumen tidak acuh di antara 3 pilihan keranjang. Hal ini menunjukkan bahwa pada satu pilihan bergerak dari keranjang pasar A ke keranjang pasar B, konsumen merasa rugi, melepaskan 10 unit pangan untuk mendapatkan tambahan 20 unit sandang. Demikian juga konsumen tidak acuh di antara titik A dan D. Dia akan melepaskan 10 unit sandang untuk memperoleh tambahan 20 unit pangan. Sebaliknya, konsumen lebih suka keranjang pasar A dan daripada keranjang pasar H yang berada di bawah utility 1. Dengan begitu kita dapat melihat kurva indiferensi yang telah ditampilkan pada berikut ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada garis anggaran. Garis anggaran ini berguna untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran, membuat pilihan konsumen. Kita perhatikan keadaan seorang wanita yang mempunyai pendapatan tetap, yaitu ICOM atau disebut dengan I. Keranjang pasarnya ada A, B, D, dan E. Keranjang pasar A ini memiliki pangan 0, sedangkan sandangnya 40 dan total pengeluarannya 80. Begitu juga seterusnya bagian B, D, dan E. Harga masing-masing barang yang dibeli tersebut dinyatakan dengan PF dan PC, yaitu harga pangan F dikali jumlah. Adalah jumlah yang dibelanjakan untuk pangan, dan PCC adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk sandang. Jadi garis anggaran menunjukkan semua kombinasi dari F ke C, di mana total uang yang dibelanjakan sama dengan pendapatan. Akibatnya, kombinasi pangan dan sandang yang dapat dibeli akan terletak pada garis PFF tambah PCC sama dengan I atau disebut dengan ICOM. Jadi kita dapat melihat dari grafik berikut ini, di mana garis AG yang melewati titik B, D, dan E ini menunjukkan garis dari pendapatan sebesar 80. Sedangkan harga pangan F1 per unit dan harga sandang PC per 2 kemiringan garis anggaran yang diukur antara titik B dan D adalah min PF per C sama dengan min 10 per 20 dengan hasilnya 1 per 2. Kita dapat melihat grafik berikut ini, di mana grafik ini yaitu yang pertama efek perubahan pendapatan. Garis di atas menunjukkan bahwa jika pendapatan dianggarkan 80 menjadi 180, maka garis anggaran belanja bergeser keluar dari garis anggaran L1 ke L2, tetapi bagian L2 tetap paralel dengan L1. Kedua, perubahan harga. Apa yang terjadi pada garis anggaran jika harga suatu barang berubah, tetapi harga barang lain tidak? Jika dapat memakai rumus C sama dengan min 1 per PC kurang PF per PC, misalkan harga pangan turun setengah dari harga menjadi 0,5, maka potongan vertikal garis antara yang akan tetap sama, tetapi kemiringan berubah menjadi dari min PF per C sama dengan min 1 per 2, sama dengan min 0,5, menjadi min 0,5 per 2 sama dengan min 0,25. Masuk kita pada bagian F, yaitu keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk konsumen, barang-barang dengan harga tertentu telah tercapai maksimal, atau keseimbangan konsumen terjadi saat lengkungan kurva indiferen menyinggung garis pendapatan. Maka secara matematisnya keseimbangan konsumen ini dapat dirumuskan menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Maka keterangannya itu MUX itu yaitu marginal utility menjadi barang X, MUY ini marginal utility untuk barang Y, dan PX ini harga beli per unit barang X, dan PY itu harga beli per unit barang Y. Sebagai contohnya yaitu misalkan pendapatan ICOM atau I seorang PNS sebesar 2 juta per bulan, ini akan membelanjakan 30% dari pendapatannya untuk membeli barang X.
dengan harga beli per unit 10.000 dan barang Y dengan harga per unit 20.000. Orang mempunyai asumsi bahwa kepuasan konsumen 2 yang barang tersebut mempunyai fungsi U sama dengan 2Q tambah QY tambah 4QY. Tentukan berapa barang Y dan X agar mencapai titik puncak kepuasan atau keseimbangan konsumen dengan kurvanya. Dapat kita menyelesaikannya, yang pertama-tama kita harus mencari fungsinya dulu, yaitu dengan mencari fungsi I atau outcome-nya, yaitu PX sama dengan QX tambah PY, QY berarti 600.000 sama dengan 10.000 QX tambah 20.000 QY. Maka fungsinya dapat dihasilkan 2QX. Oke, lanjutannya. Jadi kita memasukkan rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY sehingga menghasilkan hasilnya adalah 1.296. Dan dapat kita melihat untuk menggambarkan bagaimana menggambarkan kurva sebagai berikut, seperti yang ditampilkan pada layar PowerPoint ini. Baik, demikian saja penyajian materi dari saya. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuka sesi untuk pertanyaan. Dan untuk sesi pertanyaan ini ada beberapa peraturan, yaitu yang pertama kita membuka sesi pertama, yaitu 1 pertanyaan. Untuk 1 pertanyaan ini kita berikan 2 sanggahan, dan untuk pertanyaan ini kita berikan waktu 1 pertanyaan 5 menit. Jadi selama sesi pertanyaan ini diharapkan kepada teman-teman untuk berpartisipan dan harap untuk tenang. Jadi untuk siapa yang bertanya mohon angkat tangannya. Baik, silakan Saudara Indi Patikasari, silakan berikan pertanyaannya. Tes, mohon suaranya. Indi Patikasari, diaktifkan suaranya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kepuasan total dan kepuasan marginal? Baik, terima Baik, kasih. saya akan Sangat-sangat pertanyaan yang sangat bagus dan sangat membangun. Adakah yang mau memberikan pendapat? Ya, saya akan menjawab. Silakan. Perbedaan antara kepuasan total dan kepuasan marginal. Kepuasan total adalah kepuasan yang diperoleh dari konsumsi bermacam-macam barang dalam periode tertentu. Sedangkan kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan sebab akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi 1 unit suatu barang. Sekian sanggahan saya. Bagaimana? Apakah ada sanggahan atau penanya udah jelas? Terima kasih, jawabannya cukup memuaskan dan dapat dipahami. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan, masih ada waktu. Saya akan bertanya. Iya. Bagaimana cara konsumen memilih keranjang pasar? Ada yang memberikan. Bisa diulangi? Saudara. Bagaimana cara konsumen memilih keranjang pasar? Jadi si konsumen itu harus lebih memilih lagi dalam saat pemilihan suatu barang, saat akan dibeli dan setelah dibelinya. Ya, benar sekali. Bagaimana sih apa caranya? Ada Ya, lanjut. Saudara yang saya tahu hanya itu, apa ada yang mau menambahkan? Ya, boleh. Di sini tadi pertanyaannya bagaimana cara konsumen menambahkan keranjang pasar. Jadi ini ibaratnya contohnya ini dalam belanja online itu sering ada keranjang sampah buat
disimpan nanti untuk kedepannya akan dibeli. Jadi manfaat keranjang pasar ini yaitu untuk mengetahui juga apa barang-barang yang sering dibelanjakan oleh konsumen. Jadi ini bermanfaat banget buat kita yang jualan. Jadi kita dapat memahami secara cepat bagaimana kepuasan dan barang-barang yang sedang dibelanjakan oleh konsumen kita. Bagaimana saudara penanya? Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Baik, ada satu pertanyaan dari saya. Saya ingin bertanya mengenai keseimbangan kepuasan dari konsumen. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah konsumen kita itu puas dengan belanjanya di toko kita? Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa dilihat dari, izin menjawab. Ya, silakan. Saya izin menjawab. Bisa dilihat dari ketika mereka membeli, kalau mereka puas, pasti mereka tidak akan komplain lagi terhadap kita si penjual. Kalau menurut saya seperti itu pengetahuan saya. Tapi jika yang lain ada yang lebih bisa menjawab, saya serahkan. Saudara Herlin, apakah ada mau ditambahkan? Tidak. Tidak ada ya. Baik, kita tutup ya sesi untuk tanya jawabnya. Baik, sebelum kita menutup karena kita masih ada waktu ini, saya ingin menambahkan mengenai contoh marginal utility ini atau MU ini dengan contohnya ini, Nah, di sini kan penyelesaian dari contoh yang telah diberikan, yaitu pertama-tama kita harus mencari dulu delta Q-nya sama delta U-nya. Bagaimana kita cara mendapatkan delta Q sama delta U-nya itu kita mengurangi dari angka ke bawah ke atas. Contohnya 4 kurang 0 maka delta Q-nya 4 dan TU-nya 20 kurang 0 maka delta TU-nya sama dengan 20. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mencarinya itu kita mendapatkan delta Q sama delta TU-nya, maka kita harus menghitung marginal utility MU-nya. Yaitu contohnya saat Q sama dengan 4 maka MU sama dengan delta TU per delta Q. Maka kita masukkan hasil yang kita dapat dari delta Q sama delta TU tadi, maka hasilnya 5. Demikian saja sih tambahan dari saya. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Halo? Halo. Saya cukup. Apakah ada mau tanya lagi atau ada yang mau nambah? Tapi saya mau bertanya. Ya. Kan di penyelesaian menghitung marginal utility, coba dilihat lagi. Iya. Yang tabel. Iya, yang tabel. Tunggu sebentar ya, mohon maaf. Ya, kan itu Q-nya 4, terus yang TU-nya 20. Kan itu dikali ke atas ya. Iya. Kan itu hasil delta Q 4 lagi dan delta TU-nya masih 20, tapi sedangkan yang bawah itu kenapa berbeda hasilnya? Coba lihat yang ini ya. Yang ini? Bukan, Kak. Yang tadi. Oh, yang tadi yang mana? Yang tadi tabel. Yang ini? Tabel. Yang ini? Ya. Baik.
Jadi kita menghitungnya dari bawah ke atas. Jadi 8 kurang 4 maka 4. Oh, iya. Ya. 30 kurang 20 maka hasil delta TU-nya 10. Begitu juga seterusnya. Bagaimana, mengerti? Dapat dipahami. Ya. Masih ada tambahan atau pertanyaan? Sudah pas. Pas. Sudah. Baik, jika memang tidak ada tambahan atau pertanyaan, maka diskusi ini kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita berterima kasih kepada Bapak Sugianto ya, SE, MM yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kita sehingga diskusi ini dapat selesai dengan baik, dan juga dukungan dari teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan dalam penyajian materi dan juga kesalahan dalam pengucapan yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, saya Fajar Manjai, rekan saya Erliana Proka, dan rekan saya Indi Patikasari. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat malam, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.